Selamat datang di Norasen 14. Pernah nggak sih kamu diselingkuhi, di-ghosting, atau ditinggalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas? Kamu merasa sudah memberikan yang terbaik, tapi pada akhirnya tetap saja disakiti. Lalu sekarang, mungkin kamu bertanya-tanya, apakah karma benar-benar ada? Apakah orang yang menyakitimu akan mendapatkan balasan yang setimpal? Atau sebaliknya, pernahkah kamu berada di posisi di mana kamu yang meninggalkan seseorang? Kamu merasa bebas, merasa menang, merasa bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Tapi di suatu titik dalam hidupmu, kamu mulai merasa ada yang berubah. Hubungan yang kamu jalani tidak berjalan lancar. Orang-orang yang kamu temui tidak lagi setulus orang-orang di masa lalu. Apakah ini karma? Banyak orang menganggap karma sebagai sesuatu yang instan. Mereka berpikir bahwa seseorang yang berbuat jahat hari ini akan mendapatkan balasannya esok hari. Tapi dalam hubungan, karma tidak selalu bekerja secepat itu. Terkadang, karma datang dalam bentuk yang lebih halus, lebih menyakitkan, dan lebih tidak terduga. Karma dalam hubungan bisa dijelaskan dengan prinsip sebab akibat. Apa yang kita lakukan kepada orang lain secara tidak langsung akan membentuk pola dalam hidup kita sendiri. Jika kita sering mempermainkan orang lain, lama-kelamaan kita akan menarik orang-orang dengan karakter yang sama ke dalam hidup kita. Kita akan masuk ke dalam lingkaran hubungan yang toksik, bukan karena dunia ingin menghukum kita, tapi karena kita sendiri yang membentuk pola itu. Ada satu kisah nyata yang mungkin bisa membuka matamu tentang bagaimana karma bekerja dalam hubungan. Seorang pria, sebut saja namanya Ryan, dulunya adalah tipe pria yang mudah bosan dalam hubungan. Setiap kali ia merasa hubungannya mulai serius, ia selalu mencari cara untuk pergi. Ia menghilang tanpa penjelasan, meninggalkan pasangannya dengan luka yang mendalam. Bagi Ryan, hubungan itu seperti permainan. Ia tidak pernah berpikir tentang perasaan orang lain. Ia hanya peduli pada kebebasannya. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan seseorang yang berbeda. Seorang wanita yang benar-benar membuatnya jatuh cinta. Wanita ini bukan hanya cantik, tapi juga cerdas, penyayang, dan penuh perhatian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ryan merasa ia telah menemukan seseorang yang ingin ia pertahankan selamanya. Tapi di saat Ryan sudah benar-benar jatuh hati, wanita itu menghilang tanpa alasan, tanpa penjelasan, tanpa perpisahan yang jelas. Persis seperti yang dulu ia lakukan kepada orang lain. Saat itu, Ryan baru benar-benar memahami bagaimana rasanya ditinggalkan tanpa kepastian. Ia baru menyadari bahwa rasa sakit yang dulu ia anggap remeh ternyata bisa begitu menyiksa. Ia baru memahami bahwa perasaan bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan sesuka hati. Karma tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Terkadang, karma bekerja dengan cara memperlihatkan kepada kita bagaimana rasanya menjadi orang yang pernah kita sakiti. Terkadang, karma datang dalam bentuk pelajaran yang tidak bisa kita hindari. Ada juga cerita lain yang menunjukkan bagaimana karma bekerja dalam hubungan. Seorang wanita yang dulu selalu menganggap pasangannya tidak cukup baik, selalu mencari seseorang yang lebih sempurna, akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar ia inginkan. Tapi setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, pria itu meninggalkannya untuk orang lain. Saat itu, ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar menghargai orang yang mencintainya. Ia baru menyadari bahwa cinta bukan tentang mencari seseorang yang sempurna, tapi tentang bagaimana kita bisa menerima dan menghargai orang yang telah ada untuk kita. Karma dalam hubungan tidak selalu tentang pembalasan yang dramatis. Terkadang, karma datang dalam bentuk kesadaran yang menyakitkan. Kesadaran bahwa kita telah kehilangan sesuatu yang berharga. Kesadaran bahwa kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang tidak akan datang untuk kedua kalinya. Karma juga bisa datang dalam bentuk pengulangan pola. Orang yang sering selingkuh dan mempermainkan pasangannya akan cenderung tertarik pada orang yang manipulatif juga. Mereka akan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat tanpa menyadari bahwa mereka sendiri yang menciptakan pola itu. Atau orang yang sering mengabaikan pasangannya, lama-kelamaan akan kehilangan orang-orang terbaik dalam hidupnya. Mereka baru sadar ketika sudah terlambat, ketika orang yang dulu mencintai mereka dengan tulus sudah pergi dan tidak akan pernah kembali. Lalu,
Bagaimana cara agar kita tidak terkena karma buruk dalam hubungan? Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa kita tidak akan mengalami hal yang sama di masa depan? Untuk menghindari karma buruk dalam hubungan, kita harus mulai dengan memahami bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi. Tidak ada yang benar-benar lolos dari akibat perbuatannya. Jika kita ingin mendapatkan hubungan yang sehat dan bahagia, kita harus menciptakan pola yang mendukung hal itu. Salah satu cara untuk menghindari karma buruk adalah dengan belajar menghargai orang lain. Jangan menunggu sampai kita kehilangan seseorang baru kita menyadari betapa berharganya dia. Banyak orang yang baru merasa menyesal ketika sudah terlambat. Mereka baru sadar bahwa seseorang yang mereka anggap biasa saja sebenarnya adalah orang terbaik yang pernah ada dalam hidup mereka. Selain itu, kita juga harus belajar untuk bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Jika kita tahu bahwa kita tidak bisa memberikan komitmen, sebaiknya jangan memberi harapan palsu. Jika kita tahu bahwa seseorang sangat mencintai kita, jangan mempermainkan perasaannya hanya karena kita merasa bisa. Kita juga harus belajar untuk menyembuhkan diri sendiri. Sebelum masuk ke dalam hubungan baru, banyak orang yang terus-menerus mengalami hubungan yang buruk karena mereka belum benar-benar sembuh dari luka di masa lalu. Mereka membawa trauma lama ke dalam hubungan baru, menciptakan pola yang berulang tanpa mereka sadari. Ada satu hal lagi yang sering menjadi bagian dari karma dalam hubungan, yaitu bagaimana cara kita memperlakukan pasangan kita di saat-saat sulit. Banyak orang yang hanya ingin bersama pasangannya ketika semuanya baik-baik saja. Tapi, ketika pasangan mereka sedang menghadapi masalah, mereka memilih untuk pergi. Mereka tidak mau repot, tidak mau ikut menanggung beban. Tapi yang sering terjadi adalah ketika mereka sendiri menghadapi masa sulit, mereka justru tidak menemukan seseorang yang mau bertahan di samping mereka. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka hanya mencari seseorang untuk bersenang-senang, bukan untuk benar-benar membangun hubungan. Karma tidak hanya tentang apa yang kita lakukan kepada orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapi hidup ini secara keseluruhan. Jika kita selalu mencari jalan pintas dalam hubungan, menghindari tanggung jawab, atau hanya mencari kesenangan sesaat, kita akan terus bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal yang sama kepada kita. Ada banyak orang yang merasa frustasi karena mereka terus bertemu dengan pasangan yang salah. Mereka merasa bahwa dunia tidak adil, bahwa mereka selalu dipertemukan dengan orang-orang yang tidak benar-benar mencintai mereka. Tapi seringkali, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah hasil dari pola yang mereka ciptakan sendiri. Jika kita ingin mengubah hidup kita, kita harus mulai dengan mengubah pola kita dalam hubungan. Kita harus berhenti mencari seseorang yang sempurna dan mulai mencari seseorang yang benar-benar cocok dengan kita. Kita harus belajar untuk membangun hubungan dengan dasar yang kuat, bukan hanya berdasarkan ketertarikan sesaat. Banyak orang berpikir bahwa karma adalah sesuatu yang terjadi di luar kendali mereka. Tapi, kenyataannya, karma adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Jika kita ingin mendapatkan hubungan yang baik, kita harus mulai dengan menjadi seseorang yang juga pantas mendapatkan hubungan yang baik. Jadi, apakah karma dalam hubungan itu nyata? Jawabannya adalah iya, tapi bukan dalam bentuk hukuman instan atau balasan yang dramatis, seperti yang sering kita lihat di film. Karma bekerja dengan cara yang lebih halus, lebih mendalam, dan lebih bermakna. Bagi mereka yang telah menyakiti orang lain, karma seringkali datang dalam bentuk penyesalan, dalam bentuk kehilangan yang tidak bisa diperbaiki, dalam bentuk kesadaran bahwa mereka telah menyia-nyiakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali. Bagi mereka yang selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, karma seringkali datang dalam bentuk kebahagiaan yang mereka temukan di kemudian hari, dalam bentuk hubungan yang lebih sehat, lebih tulus, dan lebih bermakna. Jadi, semua kembali kepada kita. Apakah kita ingin terus mengulangi pola yang sama dan mendapatkan hasil yang sama? Atau kita ingin mengubah diri kita agar suatu hari nanti kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar kita inginkan? Ketika kita memahami bagaimana karma bekerja dalam hubungan, kita mulai melihat pola yang selama ini tersembunyi. Kita mulai menyadari
bahwa setiap keputusan yang kita buat, sekecil apapun, membentuk jalan yang akan kita lalui di masa depan. Misalnya, jika kita terus-menerus berbohong dalam hubungan, mungkin pada awalnya kita bisa lolos. Kita bisa mengelabui pasangan, bisa mendapatkan keuntungan dari kebohongan kita. Tapi lambat laun, kita akan bertemu dengan seseorang yang melakukan hal yang sama kepada kita. Kita akan merasakan sendiri bagaimana rasanya dikhianati, bagaimana rasanya ketika kepercayaan dihancurkan. Begitu juga dengan kesetiaan. Banyak orang berpikir bahwa kesetiaan hanya penting ketika pasangan kita juga setia. Tapi kenyataannya, kesetiaan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Jika kita tetap setia, meskipun ada banyak godaan, kita sedang membangun karakter yang kuat. Kita sedang menarik energi yang baik ke dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, kita akan mendapatkan pasangan yang memiliki nilai yang sama dengan kita. Ada satu kisah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Seorang pria bernama Anton pernah memiliki hubungan yang sangat indah dengan seorang wanita yang benar-benar mencintainya. Tapi karena terlalu percaya diri, ia mulai bermain-main dengan perasaannya. Ia berpikir bahwa wanita itu tidak akan pergi kemana-mana. Ia mulai meremehkan, mulai mengabaikan, dan bahkan mulai mencari perhatian dari wanita lain. Hingga suatu hari, wanita itu benar-benar pergi. Anton baru menyadari bahwa yang selama ini ia anggap biasa saja, ternyata adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia mencoba mencari pengganti, mencoba menjalin hubungan baru. Tapi tidak ada satupun yang bisa menggantikan apa yang telah ia sia-siakan. Bertahun-tahun kemudian, Anton bertemu lagi dengan mantan kekasihnya itu. Tapi saat itu, wanita itu sudah bahagia dengan kehidupannya sendiri. Ia sudah menemukan seseorang yang benar-benar menghargainya. Sementara Anton masih terjebak dalam penyesalan, masih mencari sesuatu yang sudah hilang selamanya. Karma bekerja dalam bentuk yang seperti ini. Kadang, kita tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Kadang kita baru memahami maknanya setelah kita kehilangan sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan kembali. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengubah nasib kita. Jika kita merasa selama ini selalu mendapatkan hubungan yang buruk, selalu bertemu dengan orang yang salah, mungkin sudah saatnya kita melihat ke dalam diri sendiri. Apakah ada pola yang terus berulang? Apakah ada kebiasaan yang perlu kita ubah? Karena pada akhirnya, hubungan yang kita jalani adalah cerminan dari siapa diri kita. Jika kita terus-menerus menarik orang yang tidak serius, mungkin kita sendiri belum benar-benar siap untuk hubungan yang serius. Jika kita selalu merasa dikhianati, mungkin kita perlu melihat kembali bagaimana kita membangun kepercayaan dalam hubungan. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita ingin hubungan yang lebih baik, kita harus mulai menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus mulai menghargai orang yang mencintai kita. Harus belajar untuk jujur, harus belajar untuk tidak mempermainkan perasaan orang lain. Karena pada akhirnya, karma bukanlah tentang pembalasan. Karma adalah tentang pembelajaran. Jika kita belajar dari kesalahan kita, jika kita benar-benar berubah, kita bisa keluar dari lingkaran karma yang buruk. Kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Dan ketika saatnya tiba, kita akan bertemu dengan seseorang yang juga telah melalui perjalanan yang sama. Seseorang yang telah belajar dari masa lalunya, yang telah tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Saat itu, kita akan menyadari bahwa semua yang telah kita lalui, semua kesalahan, semua luka, semuanya adalah bagian dari proses yang membawa kita ke tempat yang seharusnya. Jadi, apakah karma dalam hubungan itu nyata? Ya, nyata, tapi kita punya pilihan. Kita bisa terus mengulangi kesalahan yang sama dan mendapatkan hasil yang sama. Atau kita bisa belajar, berubah, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Baik untuk diri kita sendiri, maupun untuk orang yang akan kita cintai di masa depan. Dan inilah intinya bro. Karma dalam hubungan bukan sekadar mitos atau kepercayaan kosong. Ini adalah hukum alam yang bekerja berdasarkan tindakan kita sendiri. Kalau kita mempermainkan perasaan orang lain, cepat atau lambat, kita akan merasakan hal yang sama. Kalau kita terus-menerus mengabaikan pasangan yang tulus, suatu hari nanti, kita akan menyesal karena kehilangan seseorang yang benar-benar peduli. Tapi kabar baiknya,
kita juga bisa menciptakan karma baik untuk diri kita sendiri. Kalau kita selalu bersikap jujur, tulus, dan menghargai orang lain, kita akan menarik energi yang sama ke dalam hidup kita. Kita akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintai kita dengan tulus, bukan hanya sekadar mampir untuk bermain-main. Jadi, sekarang, pilihan ada di tanganmu bro. Mau tetap mengulangi pola lama dan terus bertanya-tanya, kenapa selalu dapat pasangan yang salah? Atau mulai berubah, memperbaiki diri, dan menarik hubungan yang lebih sehat dan bermakna? Kalau lo merasa video ini membuka mata lo, jangan lupa kasih like dan share ke teman-teman lo yang juga perlu dengar ini. Komen di bawah. Bro, menurut lo, karma dalam hubungan itu beneran ada? Atau cuma kebetulan? Gue pengen tahu pendapat lo. Dan kalau lo suka bahasan kayak gini, subscribe biar lo nggak ketinggalan konten menarik lainnya.